Kesimpulannya ini nasab ini harus segera diselesaikan, bukan dihentikan. Betul. Karena sampai detik ini belum ada yang mampu menyelesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Ngaji bin Haji Official. Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua terhindar daripada fitnah akhir zaman dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan menampilkan sebuah video di mana video ini adalah salah satu rombongan dari Cirebon, kemudian silaturahim mereka sowan kepada guru kita bersama, yaitu Gus Abbas Buntet. Dan mereka sowan ke Gus Abbas ini dengan bertujuan menanyakan apakah nasab Ba'lawi ini masih keturunan daripada Nabi Muhammad SAW atau tidak. Dan saya pribadi sebagai pemilik daripada admin daripada channel Ngaji bin Haji, bukannya saya benci ya, bukannya saya benci atau meragukan daripada Ahlul Bait, bukannya saya benci, tapi kita itu hanya pengen tahu saja apakah benar bahwasanya Ba'lawi ini keturunan Nabi Muhammad SAW atau tidak. Karena banyaknya kejanggalan-kejanggalan dalam otak kita yang memang perlu dan harus dijawab bersama teman-teman. Karena banyak oknum-oknum Habib yang memang mereka mengaku daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi tingkahnya, akhlaknya mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang memang baginda Nabi mengajarkan Islam kepada umatnya dengan bilayin, dengan yang halus, birifkin, dengan sangat halus sekali. Tapi kemudian pada era zaman sekarang ada seorang Habib yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka dakwah mengajak umat Islam dengan bahasa yang memang berapi-api sekali teman-teman ya. Oke, jangan lama-lama, kita saksikan video daripada soan atau silaturahim rombongan dari Cirebon ke kediaman Gus Abbas Buntet yang menanyakan perihal apakah nasab Ba'lawi ini keturunan Nabi Muhammad SAW ataupun tidak teman-teman. Kita saksikan videonya. Kami ada yang kami tanyakan dan menurut kami Panjenengan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Iya. Yang pertama tentang masalah nasab Ba'lawi, Gus. Nasab Ba'lawi terus. Iya. Ya. Di luar sana itu masih ramai dibicarakan, Gus, masalah nasab Ba'lawi. Nah, itu menurut panjenengan bagaimana, Gus? Karena di luaran sana itu masih ramai dibicarakan. Nah, apakah masih akan ada ujungnya atau bagaimana? Atau seperti apa, Gus? Sementara menurut sebagian ulama itu menyatakan untuk dihentikan. Nah, itu bagaimana? Betul. Iya, itu bagaimana menurut panjenengan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Masalah nasab Ba'lawi polemiknya dihentikan. Ya, itu menurut ulama ya, beberapa betul, ulama ya, betul, Gus. Ini menurut saya ya. Kalau menurut saya polemik nasab Ba'lawi ini tidak akan bisa berhenti. Oh gitu, Gus. Tidak bisa berhenti. Sebab apa? Sebab ini sudah jadi gerakan rakyat. Rakyat Indonesia sudah bergerak dan sudah memberikan asumsi, di mana asumsi itu adalah kesimpulannya ini nasab ini harus segera diselesaikan, bukan dihentikan. Betul. Karena sampai detik ini belum ada yang mampu menyelesaikan. Karena kasusnya akhirnya melebar. Terjadi ada makam-makam palsu yang berkaitan dengan habaib, ada doktrin-doktrin yang kadang-kadang tidak benar. Jadi menurut saya masalah ini tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti. Dan tidak akan ada ujungnya. Karena apa? Karena ini masalah dari dulu sudah ada. Dan masalah ini nggak pernah berhenti. Dari zamannya Imam Fakhruddin Ar-Razi, saya sering kali mengucapkan itu. Dari abad ke-8, abad ke-9.
bahkan yang ada di Yamannya sendiri itu masih mempertanyakan tentang masalah nasab, keabsahan nasab daripada Ba'alwi ini. Masih mempertanyakan. Bayangkan ulama-ulama zaman dahulu yang telah memberikan satu statement yang tajam tentang masalah nasab Ba'alwi. Bahkan ada sebagian ulama yang kontemporer, yang seorang syarif, seorang Sayyid Al-Hasani, sampai dia menuliskan satu statement yang sangat tajam, ibtalun nasab li ali Ba'alwi, dengan paparan yang sangat tajam secara ilmiah, membatalkan nasab. Tapi kan masalah ini kan terus bergulir. Betul. Terus masih ada tetap. Dari dulu sampai sekarang kan masih ada. Betul, Mas ada. Apalagi orang-orang yang mengeksploitasi dan mengeksplorasi dengan mengatasnamakan keturunannya Rasulullah atau mengeksploitasi keagungan sebagai zuriyahnya Rasul, itu zaman dulu sudah ada. Sudah ada. Yaitu adalah ada di antaranya kasusnya adalah kasusnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib yang mirip-mirip dengan Ba'alwi. Walaupun saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu adalah Ubaidillah bin Ahmabnya Ba'alwi, tidak. Tetapi kasusnya mirip, di mana Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini menguasai Mesir dengan Afrika ini dengan mendirikan satu kerajaan Banu Fatimiyah. Ya. Itu 200 tahun dari abad ke-10 sampai abad ke-12. 200 tahun yang lalu. Dengan mengatasnamakan bahwa dia adalah cucunya Rasulullah, pemegang sorga, pemegang syafaat, pemegang neraka. Mendoktrin masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun loh. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya kemudian kenapa sih kok ini diselesaikan? Karena pada waktu itu keturunan-keturunan dari Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini yang ada di Mesir dan Afrika ini kemudian melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya tidak sesuai dengan syariat dan jauh dari agama. Ya begitu, doktrin-doktrinasinya nggak ada yang masuk akal. Seolah-olah dia itu lebih berkuasa, lebih hebat daripada malaikat, lebih hebat daripada para nabi dan para rasul, lebih hebat daripada Rasulullah. Sebagian daripada orang-orang mereka muhibbinnya itu menganggap bahwasanya keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini adalah sebagai orang yang kasyaf, yang bisa melihat ars, yang lebih hebat daripada wali, bahkan untung tidak dituhankan saja. Penyelewengan atas nama keagungan zuriyah Rasul itu sudah jauh melampaui batas-batas agama. Sehingga ini akhirnya pada waktu itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu keturunannya tuh mengklaim dirinya kebenaran mutlak, yang lain salah. Akhirnya bukan sekedar menyesatkan orang, membunuh, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, perebutan istri-istri orang, perampasan harta-harta orang yang tidak bersalah. Dan ini terjadi. Sehingga pada waktu itu masyarakat Mesir dan masyarakat Afrika itu memerlukan satu solusi untuk menyelesaikan, bukan menghentikan. Ini gimana masalahnya? Sebabnya sebagian daripada masyarakat masih menganggap dia itu sebagai orang yang mulia, yang agung, tidak tersentuh oleh hukum. Maka di sini kemudian masyarakat mengadu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kemudian menghancurkan mereka. Di antaranya menghancurkan kaum Salibis yang ada di Palestina dan menghancurkan Banu Fatimiyah yang ada di Mesir dan Afrika, yaitu adalah keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau biasa disebut Ubaidillah bin Ahmad Al-Mahdi karena mengaku Imam Mahdi. Dihancurkan semua, buku-bukunya dibakar. Kenapa? Sebab karena isinya doktrinnya nggak benar. Ini doktrinnya nggak benar. Itu sudah dihancurkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan berdasarkan izinnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Auliya. Udah ada ketegasan, udah dihadapi dengan satu kekuatan. Tapi kan masalah yang seperti ini kan nggak berhenti. Muncul di antara klan Ba'alwi yang mirip-mirip seperti keturunannya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib, yang mengaku dirinya sebagai anak cucunya Rasulullah, mengagung-agungkan di atas kewajaran. Bahkan juga cerita-cerita yang sifatnya halusinasi juga diceritakan bahwa
ada seperti inilah mbahnya dia bisa apa namanya, bisa bertemu dengan Allah sehari 70 kali lah, ada yang bisa memadamkan api neraka jahanam lah. Ini mirip-mirip, doktrinnya juga mirip-mirip. Artinya saya tidak mengatakan kalau Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu datuknya Ba'alwi, tetapi ini sikap sifatnya mirip dan kasus seperti ini mirip, dan ini terjadi, tidak berhenti, itu tetap terjadi. Bahkan padahal itu sudah, yang namanya kitab-kitabnya sudah dibakar, tapi nggak berhenti tuh masalah ini. Kebatilan ini nggak berhenti. Yang penting kebatilan ini bukan untuk dihentikan. Yang mampu menghentikan kebatilan dan maksiat hanya Allah. Betul. Tetapi kita ini memberikan modal kepada masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia, khususnya warga Nahdlatul Ulama, karena yang banyak jadi korban itu orang NU. Orang-orang yang muhibbin kepada Dzurriyyatur Rasul itu kan orang-orang NU, tapi kan jadi korban mereka. Mereka didoktrin dengan doktrin ajaran yang tidak benar. Sebagian daripada oknum-oknum habaib ini kadang-kadang mendoktrin masyarakat nggak benar. Harus menghormati mereka. Sehingga terjadi pergeseran-pergeseran. Di antaranya apa pergeseran? Karena di situ ada nama sebagai cucunya Rasulullah. Jadi sehingga orang-orang yang mengikuti mereka, para muhibbinnya itu, kalau ada kiai yang dianggap bukan cucunya Rasulullah, tidak dihormati. Betul. Apalagi doktrin daripada habaib atau oknum habaib itu seperti itu. Bagaimana cara kasarnya dia bicara, menyebut nama kiai hanya namanya saja. Itu doktrinnya mereka. Kalau menyebut nama kiai daripada selain golongan mereka, jangan panggil kiai, jangan panggil sebut nama kebesaran, panggil namanya aja. Panggil namanya aja, sehingga manggilnya ketika habaibnya itu, oknum habaibnya manggil si, maka muhibbinnya manggilnya si semua. Manggil Kiai Imad si Imad, manggil Buya Said Agil si Said, manggil Buya Ma'ruf Amin si Ma'ruf. Sekarang saya tanya, itu batil apa hak atau batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Hak apa batil? Batil. Apakah mau dibiarkan? Ini harus dihentikan. Dihentikannya bagaimana? Diselesaikan, bukan menghentikan mereka. Diselesaikan. Kalau urusan mereka, orang-orang semacam mereka, itu akan terus ada. Tapi minimal kita itu sebagai warga NU, sebagai pengurus NU dan ulama-ulama NU harus bisa memberikan pencerahan, pencerdasan terhadap rakyat dan masyarakat Nahdlatul Ulama. Begini loh yang namanya habaib, begini loh nasabnya, begini loh ceritanya. Dan dulu juga ada semacam habaib, semacam Ba'alwi, begini loh cara menghadapinya. Jadi panduannya ada supaya masyarakat tuh bisa bersikap secara benar sesuai dengan rel-rel agama. Ini bukan masalah benci kepada Habib atau tidak. Betul. Tapi permasalahannya masalah itu. Lah kalau begitu seumpama itu berarti kita itu memecah belah umat. Loh, ini bukan at-tafriq bainal mu'minin, bukan memecah belah orang beriman, tapi at-tafriq bainal haqqi wal batil. Ini memilah-milah antara yang hak dan batil. Kebatilan dan hak harus dipilah. Dan masyarakat harus diajari, beri petunjuk. Ini loh, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Bukan menghentikan. Kalau masalah menghentikan nggak akan berhenti. Mau berhenti atau tidak itu satu adalah urusan Allah. Nomor dua urusan mereka mau berhenti atau tidak. Mungkin personality mereka ada yang mau berhenti, tapi secara klan semuanya Ba'alwi saya yakin tidak akan berhenti. Dan akan ada orang seperti itu. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Orang yang mengaku Nabi dan Rasul. Zamannya Musailamatul Kadzdzab. Apakah berhenti? Sampai sekarang ada juga, muncul lagi. Jadi yang penting kita memberikan panduan kepada rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia itu jangan mau dibodohi dengan doktrin-doktrin mereka. Kita ini bangsa besar. Belanda itu mengubur dalam sejarah kebesaran Indonesia yang mampu menguasai 3/4 dunia. Dikubur. Padahal kita itu bangsa besar. Orang Jawa itu besar, orang Aceh itu besar, orang Sumatera itu besar, Kalimantan punya kebesaran, Sulawesi, Maluku, itu semua Nusantara itu punya kebesaran yang lebih di atas yang lain. Tetapi dikubur. Bahkan sekarang sudah diracuni dengan doktrin-doktrin habaib yang seperti itu. Ba'ali seperti itu. Akhirnya masyarakat menjadi bodoh. Masyarakat akhirnya terkungkung. Masyarakat terpenjara mentalitasnya.
Karena apa? Selalu didoktrin, selalu dijajah dengan cerita-cerita semacam itu. Masalah syafaat, kalau Anda tidak menghormati kami maka tidak akan mendapat syafaat, tidak akan masuk surga. Akan saya paksa kamu untuk masuk neraka. Kamunya siapa bisa maksa masuk neraka? Jadi ini adalah merupakan satu kasus yang harus diselesaikan. Mau berhenti mau tidak, yang penting Nahdlatul Ulama, PBNU khususnya dan ulama-ulama yang lain itu harus memberikan petunjuk. Jadi apa namanya? Yaitu adalah al-irsyad wa da'wah, memberikan petunjuk dan mengajak masyarakat bagaimana cara menghadapi Ba'alwi ini. Karena ini sudah luar biasa menurut saya. Doktrin-doktrinnya banyak melecehkan para kiai, para ulama, apalagi doktrin fitnah. Mari kita buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Buat fitnah yang diterima oleh masyarakat. Sekarang saya tanya, Rasulullah itu mengajarkan fitnah apa tidak? Tapi mereka mengatakan mari kita buat fitnah. Ada, saya lihat tuh YouTube-nya. Masya Allah. Nomor selanjutnya banyak makam palsu. Banyak cerita yang dibelokkan. Sejarah yang dibelokkan. Sudah dibelokkan, makamnya makam palsu, nggak ada isinya. Kadang-kadang ada yang makamnya kuda. Apakah ini bukan penyesatan terhadap rakyat? Ini harus diselamatkan rakyat tuh. Orang NU dan orang muslimin, muslimat, umatnya Rasulullah harus diselamatkan daripada doktrin-doktrin dan ajaran-ajaran pengaruh-pengaruh mereka. Bukan sekedar itu saja. Masya Allah, makam ada, memalsukan makam. Makamnya dihauli, sudah dipalsukan, diklaim lagi. Bahwa ini seperti ini. Nahdlatul Ulama tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi sekarang, Indonesia tanpa Habib tidak bisa berdiri. Ada lagi mengatakan sekarang Madura itu adalah satu daerah khusus untuk mencintai Habib. Ada lagi sekarang Purwakarta, sejarahnya juga diklaim juga. Bahwa yang membabat tanah Purwakarta itu adalah golongan Habaib, dibantah oleh sesepuhnya. Ini diklaim lagi, diklaim lagi, diklaim lagi. Nanti kalau diklaim semua, habis itu orang Indonesia. Sejarah kalian akan tenggelam. Sejarah kalian akan hilang, akan lenyap. Ditimbun oleh kebatilan-kebatilan kaum-kaum Ba'alwi, oknum-oknum Ba'alwi semacam itu. Lah ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi ini harus ada ketegasan dari pemerintah, dari PBNU, dari ulama-ulama. Bahwa seperti ini loh cara menghadapi mereka. Karena untuk menghadapi mereka itu harus memiliki kekuatan besar semacam Salahuddin Al-Ayyubi. Lah, kita juga harus punya kekuatan untuk bisa menghadapi, menyelesaikan itu semua, memberikan petunjuk kepada masyarakat. Kalau bisa menghentikan, walaupun tidak akan berhenti, tapi kita ikhtiar untuk menghentikan. Jadi tidak akan berhenti menurut Anda? Tidak akan berhenti, tidak akan ada ujungnya, kecuali kita harus menyelesaikan. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan untuk diberhentikan. Tidak akan bisa. Siapa ulama yang tidak akan bisa menghentikan itu? Nggak akan bisa. Itu karena apa? Itu sunnatullah di dalam rangka idharul batil, yaitu adalah memunculkan kebatilan di depan kalian semua supaya kalian tahu bahwa ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, jadi seperti itu. Ataupun seumpama mereka dengan adanya polemik dan adanya pembahasan ini marah, ya silakan saja, nggak apa-apa. Wong kita tidak niat menyakiti siapapun. Betul. Kita hanya ingin memberikan pencerahan terhadap rakyat. Kenapa sih? Ya kan karena ente sendiri. Karena yang dibuat doktrinnya doktrin ente sendiri. Karena sikap-sikap ente sendiri. Dan ini sudah memiliki satu kekuatan. Mereka sudah merambah ke arah politik. Dan mereka sudah menjelek-jelekan bangsa kita. Sudah menjelekkan lambang-lambang negara kita. Presiden dijelekin. Ada lagi kemudian bendera yang dijelekin. Ada lagi yang lain juga lagu-lagu dipelesetin, budaya, adat budaya kita, budaya Jawa, budaya Madura, sampai budaya Sunda, sampai budaya-budaya yang ada di Sumatera, di Kalimantan dijelek-jelekin. Ini masalah yang sudah diselesaikan oleh para ulama, para wali zaman dahulu. Ini sudah bongkar, diacak-acak oleh oknum-oknum Ba'alwi, dan ini harus dihadapi. Ini masalah kebangsaan yang besar. Kalau tidak, hancur bangsa ini. Kalau tidak, rusak rakyat ini. Kalau seandainya kita tidak menyelesaikan, kita hanya menonton kebatilan, berarti kita syaitanun ahros. Berarti kita setan bisu. Sungguh ada kebatilan tapi kita diam. Ataupun mereka marah-marah, ya biarkan saja. Kalau Anda marah berarti Anda seperti Fir'aun.
Karena kalau seperti Fir'aun kan berarti otoritas yang dimainkan. Kamu itu muridnya saya. Oh, kamu itu muridnya saya, tidak lebih besar daripada saya. Kamu itu diajari oleh saya. Dan akhirnya ada ancaman-ancaman Fir'aun kalau begitu. Mohon maaf Gus, memotong pembicaraan Gus. Ya. Gus Abbas. Ya. Kenapa? Saya melihat ada mengintrospeksi tentang statement Gus Abbas Ya. mengenai masalah nukil. Yaitu nukil yang diceritakan Gus Abbas itu waktu kemarin itu mengenai Nabi Musa dengan Fir'aun. Mun sewu Gus, seharusnya nukil yang dibicarakan tentang Nabi Ibrahim dengan Namrud gitu Gus. Begitu. Oh iya. Kemarin ya. Karena memang itu rekamannya malamnya, pertanyaannya mendadak, jadi akhirnya saya cerita zallatul lisan. Oh iya. Ya kalau masalah kesalahan nukil, saya akui itu salah. Saya akui salah. Sebetulnya itu cerita itu saya maksudkan sih ceritanya Nabi Musa dan Fir'aun, tetapi saya salah nukil itu ceritanya Nabi Ibrahim dan Namrud. Ya bagi yang mengoreksi saya, barakallahu fik, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Saya sarankan jangan bosan-bosan mengkritik saya, jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan mengkoreksi saya, karena saya ini bukan malaikat, dan saya juga tidak mendapatkan wahyu dari Allah, dan saya tidak maksum. Yang maksum cuma para nabi dan para rasul. Jadi mungkin salah, dan bahkan pasti ada salahnya. Maka dari itu tidak usah sungkan-sungkan Anda memberikan koreksi kepada saya. Sebab jangankan setingkat saya, setingkat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saja bisa keliru. Pada waktu zaman dulu itu Imam Ibnu Hajar kan punya kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari. Ya kemudian dari mazhab Hanafi ada yang membuat ada yang membuat syarah Bukhari lagi, namanya Umdatul Qari, yang dikarang oleh Al-Imam Badruddin Al-Aini. Itu karangannya Imam Badruddin, Umdatul Qari ini, min jihati sanad itu lebih unggul daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Bahkan di dalam sejarah Imam Ibnu Hajar sempat merevisi beberapa riwayat dan sanad rijalul haditsnya. Itu ketika ditanya oleh muridnya, ya Imam, kenapa panjenengan ini direvisikan? Sebetulnya seperti ini, kok direvisi dari seperti ini? Kata Imam Ibnu Hajar, iya, saya keliru. Setelah saya membaca kitabnya Imam Badruddin Umdatul Qari, yang benar adalah Imam Badruddin Al-Aini, saya yang keliru. Jadi artinya setiap Imam Ibnu Hajar dia bisa keliru. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk merasa paling benar atau nggak mau disalahkan. Ya salah itu dalam masalah keilmuannya, kalau benar benar, kalau salah salah. Dan saya ya, dari sini saya itu kagum sekali dengan apa yang disampaikan oleh Gus Abbas, di mana beliau itu berani mengatakan bahwasanya itu salah ya. Bahwasanya itu salah, itu sangat mahal sekali loh teman-teman. Sangat mahal sekali. Orang sebesar beliau kemudian mengaku dirinya itu salah, mengaku dari dirinya itu zalatul lisan, itu sangat luar biasa sekali, dan ini membuat hati saya terenyuh teman-teman. Kita lanjutkan lagi videonya. Dan banyak terima kasih, dan saya berikan apresiasi kepada sampean untuk bisa mengoreksi saya dan merevisi apa yang saya katakan. Memang saya sudah salah itu yang namanya salah ya harus salah. Kalau jangan dibiarkan, jangan ditiru, itu anggap aja itu nggak ada, nanti saya ceritakan sebenarnya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang mengoreksi saya mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah. Ilmu yang bermanfaat. Dan futuhul qalbi, yaitu terbukanya hati itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia berpijak pada satu kebenaran. Alhamdulillah saya ada yang mengingatkan. Ya. Dan saya bersyukur. Tapi pada intinya sama saja. Maksud saya begini, bahwasanya kalau seandainya orang debat kemudian logikanya kalah, kemudian marah-marah dan memunculkan otoritas untuk melumpuhkan lawannya. Kamu kan anak saya, masa ngelawan sama bapak? Kamu kan murid saya, masa ngelawan sama guru? Jadi ketika debat logika kalah tapi otoritas yang dimunculkan, ini mirip-mirip Fir'aun. Kalau cerita aslinya seperti ini. Jadi kalau Fir'aun itu kan selalu
di depan umatnya itu mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Di sini ada satu celah-celah untuk membantah atau untuk berkomunikasi dengan Fir'aun dengan cara debat logika. Ya, yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun berdasarkan perintah Allah. Apa? Satu gini. Kata Fir'aun, ana rabbukum. Saya adalah Tuhan kalian, al-a'la yang paling tinggi. Tuhan kalian maksudnya adalah umat. Umatnya manusia. Sekarang kalau seumpama Fir'aun mengatakan, saya adalah Tuhan kalian, yaitu adalah manusia yang hidup di depan Fir'aun. Sekarang Tuhannya Fir'aun siapa? Sekarang Tuhannya langit dan bumi siapa? Sekarang Tuhannya manusia, generasi manusia yang sebelum umatnya Fir'aun siapa? Mbah-mbahnya yang sudah meninggal, itu siapa Tuhannya? Tuhannya seluruh barat dan timur siapa? Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah dengan mengajari Nabi Musa. Pertama adalah kata Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa ya Harun, fa'tiya fir'auna wa qula inna rasulu rabbil alamin." Kamu datang kepada Fir'aun. Kalian datang kepada Fir'aun, kalian berdua itu. Ucapkan bahwa saya adalah Tuhan semesta, saya adalah utusannya Tuhan semesta alam. Lah ini Fir'aun bingung kok, Tuhan semesta alam. Fir'aun kan membaca ada langit, ada bumi, ada timur, ada barat, ada gunung, ada air, ada lautan, ada hutan, ada petir, ada semuanya, ada binatang. Ini alam semua. Sedangkan Fir'aun itu kan hanya klaimnya kan Tuhan kalian. Berarti ada Tuhan yang lebih besar lagi. Kalau ada Tuhan lebih besar lagi, itu adalah Tuhannya semesta alam. Oh berarti saya bukan al-a'la, bukan paling tinggi. Ini bantahan secara cerdas yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Makanya akhirnya Fir'aun bertanya, wa ma rabbul alamin? Kok ada rabbul alamin? Apa itu rabbul alamin? Berarti artinya apa? Fir'aun sendiri sebetulnya tidak mengerti akan filsafat ketuhanan. Jadi Fir'aun itu membanggakan sesuatu terhadap sesuatu yang Fir'aun belum mengerti. Buktinya tanya, wa ma rabbul alamin? Bukan wa man rabbul alamin, bukan wa mar rabbul alamin. Tapi wa ma, apa itu? Akhirnya dijawab oleh Nabi Musa berdasarkan tuntunan Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ya pangerannya langit dan bumi. Oh berarti pangerannya langit dan bumi berarti di luar kekuasaan Fir'aun, yaitu Fir'aun adalah hanya menguasai umatnya dia. Diteruskan. Kata Nabi Musa, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan kalian, Fir'aun dan kalian juga termasuk umat dan termasuk bapak-bapaknya yang sudah meninggal. Fir'aun kaget. Ini Nabi Musa bisa cerdas ini. Ini kan tuntunan dari Allah. Makanya kalah logika. Akhirnya Rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Tuhan antara barat dan timur. Itu karena Fir'aun hanya mengucapkan Rabbukumul a'la. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala awal begitu datang. Kata Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ila rabbika." Apakah kamu mau, panjenengan mau wahai Fir'aun, aku berikan petunjuk untuk supaya kamu takut kepada Tuhanmu. Artinya apa? Nabi Musa memberikan konsep Tuhannya Fir'aun. Artinya apa? Ketika Fir'aun itu mengklaim bahwa saya adalah Tuhan kalian yang lebih tinggi. Lah Tuhannya kamu siapa? Ada Tuhannya kamu, Allah. Bahkan Tuhan kamu dan Tuhan bapak-bapak kamu. Disinilah Fir'aun kalah logika, debat logika. Akhirnya Fir'aun memainkan otoritasnya. Karena dulu kan Nabi Musa pernah diurus sama Fir'aun kan. Fir'aun paling benci kepada anak kecil laki-laki. Tapi nyatanya lemah sama Fir'aun kan. Karena Siti Asyanya mengatakan udah dianggap anak aja. Makanya akhirnya itu yang dimainkan oleh Fir'aun. Karena kata Fir'aun mengatakan, "Ya Musa, alam rabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin." Bukankah kamu itu sudah diberikan aku kehidupan bersama dengan kami? Hidup bareng di rumah, bareng di rumah itu bareng. Bahkan kamu itu sudah saya anggap anak. Ya kan? Dan kamu itu bersama kami sudah lama. Kenapa kamu sekarang malah menggugat saya? Masalah ketuhanan saya termasuk kamu ingin membebaskan Bani Israel.
Akhirnya Fir'aun marah. Ini satu otoritas yang dimainkan. Nomor dua adalah ancaman. Ya Musa, la ini takhadna ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Kalau kamu sekali lagi bicara tentang masalah Tuhan selain saya terpaksa akan saya penjara kamu. Jadi ini otoritas dimainkan, ancaman dimunculkan. Ini gaya Fir'aun. Jadi kalau debat logika kalah dengan keiman, ya itu aja dengan logika kalah dengan keiman. Kemudian akhirnya malah otoritas dimunculkan. Yang menciptakan kiai-kiai adalah Habib. Habib itu begini. Ya kan? Bahwa ini ada begini. Pesantren kalau nggak ada Habib begini. Seolah-olah Islamnya goyah. Seolah-olah kalau seumpama nggak ada Habib maka Indonesia tidak akan Islam. Padahal Habib datang abad ke-19. Ya kan? Habib itu segala-galanya. Habib itu datang abad ke-19. Sementara kita sudah Islam semua. Ya kan Islam semua. Habib datangnya abad ke-19. Kita sudah Islam. Jadi artinya itu otoritas begitu adalah otoritas omong kosong. Satu. Nomor dua, diancam, awas kamu seperti ini akan masuk neraka, nggak dapat syafaat. Ancaman. Gaya seperti ini adalah gaya Fir'aun. Itu maksud saya seperti itu ya. Ya itu. Jadi jangan dilakukan lah. Kita ya jangan gaya Fir'aun. Kemudian kembali kepada tadi, maka itu tidak akan bisa diandalkan. Karena itu gerakan rakyat, dan ini harus rakyat dan warga Nahdien dan umat Islam, umatnya Rasulullah harus diselamatkan dari pengaruh-pengaruh dan doktrin-doktrin klan Ba'alwi yang tidak benar. Jadi harus ada keputusan tegas dari ulama-ulama Indonesia, ulama Nusantara, baik NU ataupun Muhammadiyah dengan Al-Irsyad. Siapa itu Ba'alwi? Bagaimana itu sejarahnya? Ungkapkan yang jujur aja. Bukan karena benci atau tidak benci, bukan itu. Tapi yang jujur aja, harus perlu kejujuran. Jadi itu baru setelah ada keputusan, maka keputusan itu akan menjadi panduan, manfaat bagi kita dan manfaat bagi umat Islam dan bagi generasi yang akan datang pun akan manfaat. Kan seperti itu. Ya, kira-kira begitu. Ada lagi? Begini Gus, dengan adanya polemik di luar sana yang sedang ramai. Yang sedang ramai itu bahwa tentang Ba'alawi, Nisa Ba'alawi. Itu bahwa Ketua PBNU, Ketua PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf sudah mengeluarkan statement bahwa nasab Ba'alawi Habaib ini dihusnudzonkan saja, Gus. Maksudnya husnudzon gimana? Artinya gini, bahwa Habaib atau Ba'alawi itu benar keturunan Rasulullah. Menurut panjenengan itu gimana, Gus? Oh, dihusnudzonkan sebagai keturunannya Rasulullah. Iya, betul. Itu yang bicara Kiai Yahya. Stakuf dan para Yahya. Oh iya. Ya, boleh-boleh saja dihusnudzonkan. Ya, dengan dasar kita mencintai orang karena Rasulullah. Begini, saya mau cerita tentang masalah Mbak Abbas ya. Mbak Abbas itu seorang sayyid nih, seorang syarif dari Syarif Hidayatullah, dan itu syarif dari bapak dari ibu syarif, sama dengan saya itu dari bapak dari ibu, ya semuanya syarif dari Syarif Hidayatullah semua. Mbak Abbas itu pada waktu zamannya Mbak Abbas kan belum terungkap kalau Ba'alwi atau Habaib itu adalah bukan sayyid. Jadi masih ada asumsinya bahwa Habaib itu sayyid. Habaib itu keturunannya Rasulullah. Tiba-tiba ada orang datang tamu mengaku dirinya Habib dan sayyid. Itu Mbak Abbas tuh menghormati sekali. Ahlan, Masya Allah, ada Habib. Sembelih ayamnya, sembelih wedusnya disembelih. Dua satu sembelih. Akhirnya ada orang bilang sama Mbak Abbas, Mbah, orang itu tuh bukan Habib, bukan Sayyid. Itu masyayikh yang mengaku-ngaku aja Habib. Orang sudah tahu semua. Apa kata Mbak Abbas? Gak apa-apa, saya itu seneng. Saya akan menghormati orang ya baik itu betul-betul cucunya Rasulullah atau Sayyid atau Habib, ataupun orang cuma ngaku-ngaku, hormati ngaku-ngakunya. Karena kata Mbak Abbas, tidak sekali-kali orang itu mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah walaupun bohong, kecuali di dalam dirinya ada rasa cinta kepada Rasulullah. Itu Mbak Abbas, itu masalah Mbak Abbas ya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan dhon, begini, boleh saja. Karena dhon itu juga termasuk menjadi patokan daripada hukum syariat
dan agama kita, yaitu dzon itu adalah tajwizul amrayni ahaduhuma azhar, memperbolehkan kemungkinan dua perkara tapi yang satu lebih unggul. Itu boleh pakai dzon. Memang dzon itu juga bisa dijadikan patokan untuk dalam rangka memutuskan sebuah hukumnya. Kemudian makanya ada oleh Imam Tajuddin As-Subuki mengatakan bahwasanya al-mu'tabar fil ibadah dhannul mukallaf. Yang dijadikan patokan untuk ibadah itu adalah dhonnya orang mukallaf, dhonnya kita. Wal mu'tabar fil muamalah haqiqatul amr. Yang diambil patokan masalah muamalah adalah hakikatnya perkara. Dalam masalah ibadah dhon. Artinya dhon bisa digunakan seperti ini. Walaupun dhon itu mukhalifun li haqiqatil amr, yaitu adalah membedai, tidak sama dengan hakikatnya. Asal dhon nggak apa-apa kalau dalam ibadah. Contoh, kita menghadap kiblat, kita menghadap kiblat, ya. Ketika kita menghadap kiblat tidak harus diukur dengan Google bahwa wajah kita harus umpama lurus dengan Ka'bah, tidak. Cukup dhon. Kemana sih kalau Indonesia ke barat? Ya udah ke barat. Dhonnya ke sana. Walaupun seumpama kita itu mungkin saja wajah kita ke sana, Ka'bahnya ada sebelah sini. Dalam hakikat perkara itu nggak jadi masalah. Karena yang dituntut di dalam ibadah itu dhon, bukan hakikat perkara. Nah, jadi tidak perlu dihitung-hitung. Tapi kalau seumpama sudah ada ukuran dari MUI bahwa ini seperti ini, ya akhirnya wajib juga. Ini bukan dhon lagi, udah hakikat, harus yakin. Sekarang dhon. Jadi yang dipakai itu adalah dhon. Dhon ini di dalam rangka supaya kita bisa bersikap di dalam memutuskan sebuah problem yang ada pada diri kita. Bahwa kita pakai dhon nggak apa-apa. Pakai dhon. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram, bukan syatral Ka'bah, tapi syatral masjidil haram. Di dalam masjidil haram ada Ka'bah. Cukup menghadap masjidil haram itu sudah cukup. Artinya itu kita sholat menghadap kiblat pakai dhon. Bukan syatral Ka'bah harus dengan Ka'bah, bukan. Nah, Masjidil Haram saja. Lah, maka tadi itu kita boleh pakai dhon. Tetapi penggunaan dhon ini nggak boleh sembarangan. Penggunaan dhon ini nggak boleh sembarangan. Ya. Dhon ini di dalam hukum Islam ini kan termasuk kajian ijtihad. Pembahasannya dalam fikih dan usul fikih. Itu dhon itu tidak boleh sembarangan. Sebab dhon itu harus bil amarah wal alamah. Harus dengan ciri-ciri dan tanda-tanda. Untuk mendapatkan dhon, karena dhon itu kan ahaduhuma azhar. Jadi minimal 51%. 51% asumsi masuk berarti dhon. Selain 51%, 49% disebutnya waham. Kalau sama-sama 50% disebutnya syak, ragu-ragu. Jadi untuk mendapatkan dhon yang 51% ini tidak bisa langsung. Jadi kalau seumpama kita bingung, ya, kita bingung, seumpama kita itu dalam satu daerah di mana kiblatnya kita nggak tahu, kita pakai dhon. Lah ketika kita pakai dhon tidak bisa langsung dhon saya langsung ke sana, langsung Allah Akbar sana, enggak boleh. Tapi harus ijtihad dengan alamah, dengan amarah, dengan ciri-ciri, dengan tanda-tanda. Kita melihat bintang, kita melihat posisi gunung, kita melihat matahari, kita melihat tadi kita datangnya dari mana. Pokoknya amarah, ciri-ciri untuk mendapatkan dhon bahwa kiblat ini kemana. Lah ketika sudah dibaca ciri-cirinya, kita tentukan dhon saya kiblat ke sana. Lah berarti kalau ke sana itu dhon, lah kalau ke sini lawannya dhon, namanya waham. Dhon ada husnul dhon, waham tidak ada husnul waham. Ketika kita sudah mendapatkan dhon, maka waham tidak boleh dipakai, batil kalau dipakai. Lahwun wa la'ib. Kalau Anda tetap memakai yang waham, berarti Anda bermain-main dalam masalah agama. Nah itu. Maka dari itu harus dibaca dulu. Contohnya lagi, contoh masalah yang berkaitan kita sholat. Sholat kita ini saya dapat 1 rakaat apa 2 rakaat? 1 rakaat, belum. Dhonnya kemana? Dhonnya ke 2 rakaatnya, dapat 2 rakaat terusin. Tapi kalau syak, ragu-ragu, syariat menentukan. Ambil yang yakin. Apa? 1 rakaat, itu yakin. Untuk apa mengambil yang yakin? Untuk mendapatkan dhon.
Zon kita 4 rakaat. Walaupun hakikatnya mungkin kita sholat asar itu 5 rakaat, nggak jadi masalah. Karena yang dipakai dalam ibadah itu zonnul mukallaf. Kira-kira bisa tangkap ya? Nah itu zon. Termasuk contoh seperti ini. Untuk mendapatkan zon ini, apakah 1-2 rakaat harus istihad, amaroh kita. Diingat-ingat dulu. Ini kita tadi macam, ini kita gimana? Diingat-ingat dulu, dibaca dulu. Oh, ketika kita sudah syak ragu-ragu, tidak ada amaroh yang muncul, baru kita mengambil yang yakin. 1, untuk mendapatkan zon 4 rakaat. Walaupun hakikatnya bisa 5 rakaat, nggak usah jadi masalah. Ini kan? Nah, contoh lagi, seumpama masalah yang berkaitan dengan contohnya masalah yang berkaitan dengan tayamum. Orang tayamum itu ibadah atau toharo darurah, bersuci yang secara darurat. Ketika kita faktul ma'i tidak ada air, maka kita boleh tayamum. Sekarang apakah kita bisa langsung tayamum li faktil ma'i karena ketiadaan air? Begitu nggak ada air kita langsung tayamum aja di awal waktu? Nggak boleh. Kita harus mencari zon dulu. Bagaimana mencari zon? Lah ini zonnya bagaimana? Zonnu wujudil ma'i atau zonnu adamil ma'i. Zon adanya air atau zon tidak adanya air. Bagaimana mencarinya? Ya bil amarah wal alamah, harus dicari ciri-ciri dan tanda-tanda. Ketika banyak pohon dan ini kampung ini adalah biasanya ada air, tapi kali ini nggak ada air. Tapi biasanya ada air. Jadi kemungkinan mungkin bisa juga kalau dicari ada air. Maka wajib tolabul ma'i, wajib mencari air. Tidak boleh langsung tayamum. Kenapa? Karena kita zonnya adalah ada air. Ini yang dipakai zon. Kecuali kalau seumpama kita itu dalam satu daerah, zonnya adalah adamil ma'i, tidak adanya air. Karena kita semua ada di Timur Tengah atau di daerah yang gersang, ada batu-batuan, tidak ada air. Mencari pun udah dianggap percuma karena memang di sini biasanya tidak ada air, ya kan? Maka zonnya adamil ma'i, nah zon dipakai, tidak ada airnya. Maka dari itu boleh langsung tayamum di awal waktu. Ini pakai zon. Jadi zon itu harus bil amarah wal alamat. Ya Pak. Jadi nggak boleh sembarangan. Lah kemudian sekarang masalah yang berkaitan dengan habaib, nasabnya habaib. Bagaimana bisa nggak husnudzon? Dilihat dulu amarohnya, alamatnya. Amaroh nasabnya habaib ini, ba'alwi ini, amaratul ittisal atau aratul inqita'. Ciri-cirinya terputus, apa ciri-cirinya nyambung atau ciri-ciri terputus? Kalau ciri-cirinya nyambung, berarti minimal 51% berdasarkan kajian data dan sejarah, nyambung 51%, maka kita boleh husnudzon. Artinya yang 49% kita bisa abaikan. Itu namanya husnudzon. Walaupun tidak hakikatul amr, belum tentu hakikatul amr. Itu kalau amarohnya ittisal, nyambung. Sekarang kalau amaratul inqita', amarohnya itu ciri-cirinya terputus. Berdasarkan kajian data, kajian sejarah, manuskrip yang lain, ternyata amarohnya ciri-cirinya inqita', terputus. Berarti zonnya zon terputus. 51 ke atas terputus. Kalau seumpama amarohnya itu pada inqita' sehingga zonnya 51% itu terputus, berarti 49% sisanya itu namanya bukan zon, waham namanya. Dan waham, ingat, tidak ada husnul waham. Kalau panjenengan ngambil yang waham untuk patokan hukum dan sandaran, kalian laghun wala'ib, kalian bermain-main dalam masalah agama, itu batil. Jadi bagaimana seumpama ini masalah ba'alwi ini nasabnya bisa husnudzon apa tidak? Tidak bisa langsung, kita kaji amarohnya. Dan ini ulama dan kiai-kiai lagi, pakar-pakar lagi pada mengkaji secara ilmiah, termasuk Ki Imaduddin ini. Ya. Walau seumpama Imaduddin itu dalam masalah ini, maaf, beliau tahu ya. Untuk masalah Ki Imaduddin itu kan bukan mujtahid, Gus. Maksudnya? Bukan mujtahid, artinya tidak bisa mengeluarkan fatwa gitu loh, Gus. Oh gitu. Enggak, begini. Mujtahid dalam masalah apa? Kalau mujtahid mutlak bukan. Tapi ada kata para ulama mengatakan, man alima adillata syai'in kana minal mujtahidina fihi wa in jahula ghairahu.
Barang siapa yang mengetahui detil-detil daripada dalil-dalil sesuatu, berarti dia adalah mujtahid terhadap sesuatu itu, walaupun pada yang lainnya tidak mengerti. Jadi menurut pandangan saya, semacam Kiai Imaduddin dan Kiai Ihya, orang-orang yang muta'ahid, memfokuskan dirinya membahas, mengkaji tentang masalah Ba'awi, ya dia minal mujtahidin fihi, minal mujtahidin fihi, termasuk mujtahid dalam masalah Ba'awi. Jadi ya, Anda jangan mengatakan mujtahid. Mujtahid itu banyak, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid yang muntasib, ada mujtahid fatwa, ada mujtahid madhab, ada yang mujtahid dalam beberapa masalah. Jadi Anda tidak mengatakan ini mujtahid, ini bukan seperti itu. Kalau Anda nggak mengerti, jangan bicara. Itu kajiannya di ilmu fikih dan usul fikih, dan itu ulama Nahdlatul Ulama semua paham semua masalah itu. Makanya nggak sembarangan agama itu. Lah itu jadi amarohnya kembali ya, masalah itu amarohnya itu di apa inqita apa ittisalah ini para ulama termasuk Kiai Imaduddin, Kiai Ihya dan yang lainnya, menurut saya itu termasuk ulama-ulama dan ulama Muhammadiyah harus bersatu membahas itu di dalam rangka mencari amarah ini, amaratul ittisalah apa inqita, tanpa kita condong ke sana condong ke sini, akhirnya dapatnya nggak jujur. Harus jujur. Kalau A B nyambung nggak. Sehingga masyarakat ini dapat petunjuk dari pemerintahnya, dari ulamanya, dari kiainya, petunjuk yang benar, yang mustaqim, lurus, siratal mustaqim menuju agama Allah, sehingga mereka bisa bersikap. Itu masalah nasab. Kalau masalah akhlakul karimah, ya kita harus baik kepada siapapun, jangan memandang nasab, ya kan? Ini kan masalahnya kan polemik itu, tuh seperti itu. Udah lagi. Ya ini Gus. Jadi kita kan tahu ada di karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari, beliau kan menyebutkan nama Habib itu dengan syahid. Dengan sayyid. Ya. Sedangkan Habib itu kan belum tentu syahid. Iya. Nah, itu gimana? Nah, terus kalau kita itu memutuskan nasab seorang Habib, berarti kita kan bisa dikatakan menentang atau bertentangan dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Ada sih sebagian orang yang memutuskan nasab seorang Habib itu, berarti kan bisa jadi dia itu mengatakan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari itu kan bohong dalam karya-karyanya. Oh, saya pernah mendengar statement semacam itu. Ya. Gimana itu? Ya paham saya, cuma sampean kan kurang jelas saja. Jadi begini, maksudnya seperti ini. Ya, jadi Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya sering menyebutkan nama Habib dengan Sayyid, ya kan? Sehingga kita kalau membatalkan nasabnya Habib seolah-olah bertentangan dengan Mbah Hasyim, gitu kan? Dan seolah-olah mengatakan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu berarti berbohong, karena Habib itu ternyata bukan Sayyid, ya kan? Nah itu Anda salah. Mbah Hasyim Asy'ari menyebutkan di dalam literatur dan kitab-kitab karyanya nama Habib dengan Sayyid itu bukan dalam rangka itsbatun nasab. Karena urusannya bukan dengan urusan nasab, tapi urusannya dengan al-ada war riwayah. Al-ada war riwayah. Istilah usul hadits. Jadi tujuannya Mbah Hasyim Asy'ari bukan itsbat nasab, tapi apa yang disebut dengan dilalatun ala sihhatin naqli. Menunjukkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu menunjukkan keabsahan, validitas apa adanya menukil dari kitab. Karena kitab sebelumnya menyebutnya Habib dan Sayyid, ya Mbah Hasyim Asy'ari menyebut Habib dan Sayyid. Bukan berarti itsbat nasab. Karena apa? Karena mungkin kitab yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari adalah dia berasumsi bahwa Habib itu Sayyid. Sehingga kalau seumpama ditulisnya Sayyid dan Habib, kemudian Mbah Hasyim Asy'ari nyebutnya Asy-Syaikh, bukan Habib dan Sayyid. Ini dalam masalah riwayat, al-adab wa riwayat itu kurang bagus, berbeda lafadznya. Ini bisa akhirnya mempengaruhi apa yang disebut dengan ad-dhabtu, tobit. Itu bisa mempengaruhi dia tuh thiqah atau tidak. Maka dari ini bukan urusan itsbat nasab, ini urusan al-adab wa riwayat. Jadi apa yang disebut dengan dilalatun ala sihhatin naqli, yaitu satu menunjukkan bahwa Mbah Hasyim Asy'ari valid di dalam menukil dari kitab sebelumnya disebutnya Habib, Sayyid, gitu. Contohnya begini, yang jelasnya seperti ini, supaya Anda jelas ya.
Di dalam masalah nahwu shorof ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Malik. Semua orang nyebut Imam Ibnu Malik. Ulama-ulama nyebutnya qala Ibnu Malik, qala Ibnu Malik, wa qala Muhammad bin Malik. Saya yakin juga para ulama-ulama di Nusantara nyebutnya juga Ibnu Malik, Muhammad bin Malik, ya kan? Maka adanya juga Alfiyah Ibnu Malik, ya kan? Padahal secara nasab Imam Ibnu Malik itu bukan Ibnu Malik, namanya Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik. Cuma Imam Ibnu Malik atau Imam Muhammad itu tidak berkenan kalau disebutkan Muhammad bin Abdullah karena menyerupai Rasulullah. Maka dia lebih senang disebut Muhammad bin Malik padahal nasabnya Muhammad bin Abdullah. Nah, jadi ketika semua ulama itu menyebut qala Ibnu Malik, itu Anda jangan mengatakan bahwasannya ulama ini berbohong. Sebab ini nasabnya Ibnu Malik itu adalah Ibnu Abdullah bukan Ibnu Malik. Kenapa disebutnya Ibnu Malik? Berarti dia sesuai dengan nasabnya. Kiai benar, ulama benar. Anda yang asumsinya salah. Dan Anda tidak paham di dalam masalah posisi kiai dan konteksnya dalam konteks apa. Kalau ulama-ulama menyebut qala Ibnu Malik, qala Ibnu Malik. Karena memang di dalam kitabnya sebut Ibnu Malik. Kalau seumpama ditulisnya Ibnu Malik tetapi kiainya nyebutnya qala Ibnu Abdullah. Wah, itu nanti beda itu nantinya. Asumsinya beda itu bisa mempengaruhi thiqah atau tidak, atau dobtun atau tidak. Mempengaruhi ini saking telitinya orang dalam mengkaji adab wa riwayah, khususnya dalam masalah hadis ya, sehingga dalam masalah itu pun diperhatikan. Jadi ketika ulama itu menyebut qala Ibnu Malik bukan berarti berbohong, karena Ibnu Malik sebetulnya namanya Ibnu Abdillah dalam nasabnya Muhammad bin Abdillah, tetapi itu yang disebut dengan dilalatun ala sihhatin naqli, yaitu adalah satu menunjuk bahwa validitas menukil daripada kitab sebelumnya ya apa adanya seperti itu. Karena para ulama ya apa adanya. Kadang-kadang kan menyebutkan kan ada bil lafzi dengan lafaz, ada bil makna dengan makna walaupun lafaznya berbeda. Tetapi ketika menyebutkan sesuatu yang penting khususnya nama itu ya apa adanya ketika sudah Habib, Sayyid. Jadi pada waktu zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, mungkin kan Mbah Hasyim Asy'ari belum fokus dalam masalah karena zamannya perjuangan. Jadi yang perlu diajarkan adalah dasar-dasar ilmu syariat dan fikih, ini kan? Bukan berarti itsbat nasab, bukan itu. Nah itu. Jadi itu seperti itu. Dan ini kalau seumpama diselesaikan dengan baik, seluruh ulama Indonesia menyelamatkan rakyatnya dari pengaruh-pengaruh dan klaim-klaim dan doktrin-doktrin Ba'alawi seperti itu, bisa menyelesaikan nih. Kalau ulama bisa menyelesaikan itu, menurut saya itu adalah peradaban yang sangat luar biasa. Itu satu prestasi yang sangat luar biasa karena ini belum terjadi di Syria, di Mesir, di apa. Kalau seumpama ada pembahasan dan langsung diputuskan oleh para ulama, apalagi mengatasnamakan satu organisasi besar, mengatasnamakan organisasi besar semacam Nahdlatul Ulama yang memiliki satu jumlah anggota yang sangat luar biasa. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa menurut saya, dan ini harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa harus menciderai para habaib dan menciderai para habaib. Kalau mereka itu merasa terciderai, loh kita niatnya bukan menciderai, tapi memberikan, itu adalah al-irsyad wa da'wah, dakwah dengan irsyad, memberikan petunjuk pada masyarakat. Kenapa? Ya karena kalian sendiri seperti itu. Siapa yang membuat makam-makam palsu? Siapa yang kata-katanya kasar? Siapa yang memanggil ulama dan kiai NU itu sih? Siapa yang memanggil dengan cara menyebutkan binatang? Mana akhlaknya Rasulullah seperti itu? Siapa yang membuat doktrin-doktrin semacam itu? Karena bukan kita, mereka semua, maka baru kita bahas. Dan itu harus selesaikan. Insya Allah itu, menurut saya itu prestasi itu akan tingkatnya bukan tingkat nasional ya, menurut saya itu tingkat internasional itu. Dan insya Allah dari dunia sampai akhirat. Ya, ada lagi? Sudah cukup, Gus. Cukup. Sudah malam, alhamdulillah sudah jelas dan sangat detail. Ya, jadi itulah apa yang disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Gus Abbas Buntet, dan menurut saya penyampaian beliau itu sangat detail dan detail sekali. Jadi intinya adalah kita harus berusaha berjuang bersama-sama apakah Ba'alawi ini memang benar-benar dzurriyyah Rasul ataupun tidak, begitu ya teman-temannya. Sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.